itu bukan umatnya Yesus. Itu loh. Kenapa kau katakan gitu, Farouk? Karena saya tidak dapatkan satu literasi pun di mana Yesus itu mengucapkan iman Kristen, mengucapkan angan-angan Kristen gitu loh. Yesus gak pernah berkata aku diutus untuk Kristen, gak pernah. Tapi dia berkata dalam Matius 15:24, Matius 10 nomor 5 ya sampai 6, dia diutus hanya untuk Bani Israel, bukan untuk Kristen. Maka muncul pertanyaan, jika Kristen itu bukan apa? Nah, dulu nih, lanjut dulu. Nah, jika Kristen itu bukan umatnya Yesus, lantas Kristen itu umat siapa? Udah? Ya udah, Graceman, silakan. Kamu artikan Kristen itu apa dulu? Apa? Kamu artikan Kristen itu apa dulu? Nggak bercelana. Kamu artikan Kristen itu apa? Yang akademis lah, yang berpendidikan lah, yang berpendidikan ngomongnya, Loh, tuh kau yang nggak berpendidikan, kau menghina pengetahuanku, kau tanya aku jawab, kau salahkan. Jangan hanya sebatas menyalahkan aja, bisa Graceman, tapi kau luruskan gitu loh. Kalau aku salah, kau luruskan. Oke, kamu itu katakan atas tadi. kemampuanku menjawab, masa kau paksa aku? Oke, kamu mengutip tadi Yesus hanya diutus kepada Bani Israel. Ya, benar nggak? Ya berarti Iya, karena dia tidak pernah berkata aku diutus untuk umat Kristen. Iya, iya mau terima atau tidak terima nanti di belakangan. Yesus berarti Yesus itu utusan, ya betul lah. Iya betul, untuk Bani Israel. Siapa yang mengutus dia? Yohanes 17 nomor 3, Allah. Satu-satunya Allah yang benar. Yohanes 5:37, Bapa yang telah mengutus dia. Iya, Bapa yang mengutus dia. Oke, Bapa ya. Sekarang Bapa itu tempatnya di mana? Bapa itu tidak terlihat, suaranya tidak terdengar, kata Yesus. Yohanes 5:37. Berarti dia Elohim bukan? Kok ini Kristen ke Yahudi-Yahudian ya? Loh, kenapa saya tanya, Jan? Kok saya tanya, Bapak itu tinggal di mana? Berarti tempatnya tidak terbatas. Tidak terlihat gini loh, Graceman. Sosoknya aja tidak terlihat. Suaranya aja sudah tidak terdengar. Bagaimana kau tanyakan kepada aku tempatnya gitu loh. Dia aja nggak terlihat loh. Oke, kalau dia tidak terlihat, berarti dari mana Yesus itu diutus? Kalau Bapa mengutus dia, berarti dari mana? Berarti dari tempat yang tidak terlihat. Kalau tempat diutusnya Yesus terlihat. Kau mau lihat tempat diutusnya Yesus? Dari mana Yesus diutus? Kan, Bapa mengutus loh. Bapa mengutus kan? Ya kan, kamu bilang tadi Bapa yang mengutus. Kalau Bapak gini, yang Graceman, tadi di awal pelan-pelan Graceman, pelan-pelan Graceman ya. Tadi kan di awal kau tanya, di mana tempatnya Bapak? Aku tidak tahu. Karena apa? Karena kata Yesus, Bapak tidak terlihat, suaranya tidak terdengar. Bagaimana aku bisa mengetahui tempatnya? Sementara dia aja tidak terlihat dan tidak terdengar suaranya, kan gitu. Terus kau tanya, dari mana Yesus diutus? Nah, aku jawab kan. Ini mau aku jawab ini. Kan kau tanya itu tadi kan, dari mana Yesus diutus, ya kan? Ya, ini ku jawab. Kau sudah punya istri, Graceman? Kau sudah punya istri? Kalau kau sudah punya istri, iya. Kalau kau sudah punya istri, masukkan istrimu ke kamar, buka celananya, kangkangin dia. Dari situlah dia keluar. Oke. Kalau kamu ngomong seperti itu mengutus atau melahirkan? Saya tidak bicara melahirkan dan saya bedakan mengutus dan melahirkan. Iya, dia diutus melalui proses dilahirkan. Itu saya tidak nanya proses, saya tanya dia kan gini, Graceman. Dia diutus kan melalui proses dilahirkan kan, Graceman?
Enggak Loh, dari saya mana nanya diturunkan proses. ini? Loh, saya tidak tanya proses. Itu akan terjadi proses. Saya tidak tanya proses. Belum proses itu, berarti Allah mengutus kan? Iya, dari mana dia diutus kau tanya kan? Iya, oke, itu nanti itu proses ya. Itu kamu sudah setuju itu proses itu ya. Nah sekarang saya tanya, Bapak mengutus ya kan? Kalau Bapak mengutus berarti dia diutus dari mana? Berarti dari tempat Bapak kan? Dari mana ada Bapak? Loh ini apa? Gini Grisman ya. Loh, kemana? Dari mana dia diutus? Aku udah jawab. Kalau kau punya istri, bawa istrimu ke kamar. Jangan lari ke situ. Kan gini, dari situ dia keluar. Jangan lari ke situ. Jangan lari ke situ. Jadi Yesus Yang keluar saya dari mana? ngomong, Dia keluar dari mana? Loh, yang Dia saya ngomong keluar dari mana, utusan. Grisman? Loh, yang saya bicarakan itu mengutus bukan untuk keluar dan melahirkan. Saya tidak bicara itu. Ketika Yesus diutus, dia keluar dari mana? Loh, saya bicara bukan kata melahirkan dan keluar. Saya tidak bicara itu. Yang saya bicarakan sama Anda itu mengutus. Siapa yang mengutus dan dari mana dia diutus? Bedakan loh mengutus dengan keluar. Jangan kau samakan dulu. Paham nggak? Oke. Sekarang menurut pemahamanmu, Yesus itu datangnya dari mana? Loh, siapa yang mengutus dulu? Karena kalau memang Bapak yang mengutus dia, Yesus yang mengutus Bapak. Sudah aku jawab yang mengutus Bapak. Berarti yang dari mana diutus dari Bapak kan? Berarti Bapak itu kok kau katakan tempat? loh, Kok dari bagi Bapak? kami Yang mengutus bagi dia kami- itu Bapak. Jangan kau Ya. bilang dari mana dia diutus dari Bapak. Gimana gitu? dari mana dia diutus? Bahasa Dari tempat Bapak kan? tidak tepat gitu loh. Loh, Hah? dari mana dia diutus? Berarti dari tempat Bapak itu kan? Oke, sekarang saya tanya, siapa yang mengutus dia? Loh, Bapak, udah dijawab tadi Bapak. Nah, dari mana dia diutus? Dari tempat Bapak itu. Dari sorga, bagi kami Dari dari nama sorga. Bapak, tapi berarti Bapak itu adalah tempat. Apa? Kalau kami tempat Bapak itu Suara adalah apa itu, sorga. Grisman? Sebentar. Hah? Suara apa itu? Udah. Suara anak. Coba Lanjut. ulang. Apa tadi kau bilang? Bagi kami Iya, tadi apa kau Bapak bilang? Ya, dengarkan. Tempat Bapak itu adalah sorga bagi kami Kristen. Oh, berarti tempat Bapak itu di surga. Iya, Bapak di kami di surga. Oke. Ya, dia di surga tempatnya lah. Nah, kelak kalian masuk surga. Masuk surga nggak akan kalian kelak. Jangan lari ke situ dulu. Yang saya tanya itu dari mana? Enggak, kalau Bapak di mengutus sorga. dia? Dengar dulu, Grisman, bentar Grisman, Bapak di sorga, ya kan? Ya. Yesus di sorga, pesundal di sorga, ya kan? Naga di sorga, iblis di sorga, kalian di sorga. Yang jadi pertanyaan, ngapain kalian di sorga? Don naga di mana kalian di satu sorga? kaplingan sama pesundal? Kamu gitu? ngomong kan naga di sorga, iblis di sorga di mana? Nih, kau pun kitab Wahyu nggak tahu kau. Oh, kamu ini. kelar kitab Wahyu. Membahas kitab Wahyu. Kamu paham kitab Wahyu enggak? Gimana? Kamu paham kitab Wahyu? Ya, kitab Wahyu itu adalah kitab yang ditulis Yohanes yang didapat dari penglihatan dia di Pulau Patmos. Iya. Nah, Terus? bagaimana cara memahami kitab Wahyu itu? Kamu tanya Anda. Bagaimana cara memahami kitab Wahyu itu? Matikan akalmu, bikin dirimu gila, paham kok tuh? Aduh, udah mulai ngabur nih ya ngabur. Inilah jawaban kalian ini. Ya, ini katanya ini. Setiap kau bertanya aku jawab nggak terima kan? Loh, kamu itu nggak berbobot gitu loh, makanya kalian keliru memahami kitab Kristen. Nah itulah pemahaman kalian. Iya kan, itu Jadi gimana memahami kitab Wahyu gimana? Yaudahlah, kau kasih lah solusinya. Kalau pernah itu jawabanku salah. udah kau kasih kamu sudah solusinya keliru. gitu.
Loh, bagaimana kamu Hah? matikan akal anak itulah ngawurnya itu? Nah, saya sudah tahu pemahaman Oke, kalian seperti oke, itu. oke. Gue buktikan ya, kenapa harus mematikan akal memahami kitab Wahyu ya. Buktikan. Sana ke situ udah nanti Buktikan. malu sendiri nanti. Udah Hah? malu sendiri nanti. Oh, kau takut malu yaudah. Kalau Udah, bukan. Nanti kamu malu sendiri nanti. Nggak bisa kamu. ya udah, jadi kayak Sekarang kita apa kembali kamu yang konteks. malu? Hah? Sekarang kita kembali konteks. Nanti kamu malu sendiri. Kamu di situ nanti. Udah, kita kembali konteks. Jadi kayak Oke. mana sekarang? Nah, Dari mana ya? Dari mana itu dia diutus? dari mana Dan Yesus itu buang, diutus? buang kata-kata melahirkan ya, buang kata-kata itu. Jangan kita pakai dulu itu dulu. Sekarang kita bicara Gini loh. diutus. Nah, kenapa? Griezmann, jangan gini Griezmann, ketika kau bertanya kepada seseorang, jangan kau persempit jawabannya. Jangan kau Kenapa? inginkan aku menjawab sesuai dengan keinginanmu. Supaya gitu loh. Itu kita namanya nggak menemukan diskusi. loh. Supaya kita menemukan, jangan meluas. Kita bicara khususkan untuk Ya sudah, mengutus. ya sudah. Ini ku jawab ya. Nanti kalau memang salah kau luruskan, silakan. Dari mana dia diutus? Kalau kau mau tahu tempat asal muasal dia diutus, bawa istrimu ke kamar, buka celana nih, celananya, kangi tengok dari situ datang. Udah Ya kan? mulai nih. Kalau memang aku salah, kau Udah mulai. luruskan gitu loh. Dari mana? Udah mulai nih. Ya udah kasih datangnya, dia mulai. datang dari mana? Dia diutus dari mana? Saya sudah jawab tadi. Saya sudah jawab. Masa Dari belum mana? dengar tadi? Loh, dari surga kok. Mana datanya? Datanya mana? Oke, Yohanes 17 ayat 3 itu saya bacakannya. Inilah hidup yang kekal itu, bahwasanya mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan aku Yesus yang kau utus. Di situ nggak ada Ya. dikatakan dia dari surga. Iya, itu sekarang Allah itu di mana? Bapak itu di mana? Ya Apa? kan? Bapak yang mengutus dia kan? Ya, Ketika Yesus berdoa mengajarkan doa Bapa kami yang di sorga. Bagaimana itu? Ya, sorga itu bagaimana? Bapa kami yang di sorga. Lalu Bapak itu di mana? iya. Kalau menurut ayat itu, Bapak itu di surga. Udah. Iya, berarti tempatnya di sorga kan? Iya. Pesundal di mana? Saya enggak tanya itu loh, jangan lari dulu. Masalahnya gini, Griezmann. Ketika Bapak itu di surga, pesundal juga di surga gitu loh. Di mana Jadi itu pesundal pertanyaan itu di kenapa sorga? Tuhan Anda itu bertetangga dengan pesundal? Ada apa? Tidak ada pesundal kecuali kalau bidadari ada di surga, itu lain beda itu. Tidak ada di ajaran. Matius 21:31. Matius 21:31 baca. Ya, silakan baca. Matius 21:31 baca. Silakan baca, ayo. Pesundal di surga dia. Bapak di surga, Yesus di surga, pesundal di surga. Ada urusan apa ini Yesus, Bapak dan juga pesundal? Disuruh baca, ngamuk. Jangan ngamuk, santai saja. Ini siapakah di antara kalian, di antara orang itu yang melakukan kehendak Bapaknya? Jawab mereka. Yang terakhir, kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Ya. Yang jadi pertanyaan, berdasarkan Matius 21:31 ini dikatakan duluan masuk surga perempuan-perempuan sundal apa perempuan Kristen? Perempuan sundal itu sudah mendapat ampunan. Memang latar belakangnya dia adalah perempuan sundal. Perempuan sundal itu sudah dapat pengampunan. Ya. Jadi untuk apa Yesus mati di kayu salib? Hah? Gimana? Untuk apa dia mati di kayu salib? Untuk masuk surga itu masih belum masuk surga di situ. Loh, ini kata dia masuk surga. Itu hanya loh, surga itu jangan kamu pahami. Surga masih ya. Surga itu di dalam dunia sekarang masih ada, tetapi surga yang sebetulnya nanti itu di akhir zaman nanti. Oh, jadi ini pesundalnya masuk surga mana ini? Hah? Surga Maksud Yesus, pesundalnya ini masuk surga yang mana ini menurut maksud Yesus? Surga itu masuk di dalam kepercayaan dan iman Kristen.
Ya iyalah, kan aku ngobrol sama Kristen loh, Graceman. Iya. Di sini kan dikatakan, ya, yang duluan masuk surga itu perempuan sundal, bukan perempuan Kristen. Iya, Gitu di loh. situ Ketika Yesus Yesus, katakan. tunggu dulu Graceman. Ketika Yesus berkata, perempuan sundal itu masuk surga, benar-benar masuk surga atau nggak benar dia masuk surga? Lalu Yesus ngomong bersitu di mana? Hah? Oh, maksud kamu apakah langsung ke surga atau tidak menurut kamu? Itu Oh, yang berarti kamu Yesus tanya. bohong. Yesus bohong, gitu. Enggak, saya ingin tahu yang kamu tanya itu langsung ke surga perempuan sundal itu atau enggak? Itu pertanyaanmu. Dengar Dinda, Yesus berkata kan, akan mendahului kamu masuk ke dalam surga. Ketika Yesus Ya. berkata begitu, benar nggak perempuan sundal itu masuk surga? Benar nggak? Ya memang benar masuk, tapi masih Benar. Sudah. Karena Berarti kalau benar dia kan perempuan mendapat sundal masuk surga? ampunan, kalau dia mendapat Hah? ampunan, kalau dia mendapat ampunan pasti masuk surga. Ngapain lagi dia minta ampunan? Kan Yesus mati di kayu salib untuk nebus dosa dia. Iya. Hah? Kalau dia sudah mengampuni dosanya, berarti masuk surga. Loh, kalian itu dosa diampuni apa ditebus? Dosa kalian diampuni atau ditebus? Loh, diampuni dan ditebus bagaimana? Menurut kamu? Enggak, dosa kalian, dengar dulu. Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa atau mengampuni dosa. Kata mengampuni dan ditebus itu sesuatu yang beda menurut kamu? Makanya saya tanya, karena beda. Makanya aku tanya, Perbedaannya di dia mana? itu mati di Perbedaannya kayu di mana? salib untuk menebus dosa atau mengampuni dosa. Nah, itu dua-duanya sama. Nah, sekarang mengampuni Tadi dan beda, sekarang menebus. sama. Loh, nggak ada beda aku katakan Beda, kok. sekarang sama. Loh, siapa yang Tadi kau mengatakan bilang beda? mengampuni dan menebus itu beda. Oke? Loh, nggak ada yang Satu mengatakan detik beda. kemudian kau bilang sama. Nggak ada yang mengatakan beda. Yang saya bilang itu menurut Kak, nggak ada yang saya bilang beda. Nggak ada. Cair dong, diberkati lah Bunda. Mengampuni dan menebus itu sama atau beda? Sama, nggak ada yang mengatakan beda. Oke, sama aku anggap kan? Oke, Ya. berarti ketika si Yesus ngomong berbicara dalam Matius 21 nomor 31, pesundal sudah masuk surga, waktu itu dosa pesundal itu sudah diampuni enggak? Iya, sudah diampuni. Lantas ngapain lagi Yesus mati di kayu salib? Loh, kok itu hanya satu orang yang ditebus itu ya? Hanya satu orang yang hanya perempuan sundal itu. Untuk Yang lainnya bagaimana? menebus, untuk dengar ya, untuk Yang lainnya mengampuni bagaimana? satu orang saja, untuk mengampuni satu orang saja, dia nggak perlu mati kan di kayu salib kan? Iya kan? Loh, dia kan hanya mengampuni satu orang saja kan? Iya, ketika dia mengampuni pesundal tadi, dia nggak perlu mati di kayu salib kan? Loh, kenapa? Itu memang kan Loh, salib dia itu memang rencana. iya. Yesus belum Loh, mati di kayu salib salib, pesundalnya sudah diampuni. Loh, memang salib itu memang adalah rencana Allah, harus digenapi itu. Tetap Ya, jalan melebar saja. lagi kita ini. Hah? Loh, kenapa? Karena Rencana salib itu ini. harus terjadi. Loh, memang salib itu harus terjadi. Harus jalan itu. Walaupun dia mengampuni perempuan sundal itu, tetap Udah, penyaliban kita itu bahas jalan. aja lah ya. Kita bahas lagi nih ya. Salib itu keinginan siapa? Kita bahas boleh? Oh, mau bahas Itu itu. kita bahas sekarang. Itu kita bahas sekarang. Mau bahas itu. Oke, karena kau melebar ke sana. Penyaliban Yesus di kayu salib itu atas keinginan siapa? Keinginan Allah. Keinginan Allah. Betul? Berarti betul. Allah lah yang menginginkan kematian Yesus di kayu salib. Ya sudah jelas. Oke, sekarang baca Yohanes 8 nomor 40 sampai 44. Baca aja lah, kamu yang ngutip kok suruh aku baca. Jijik kalian kalau baca Bible. Lo bukan jadi kamu yang ngutip, suruh orang Simak ya. baca. Saya ulangin lagi ya, jangan berubah lagi nanti statementmu. Kematian Yesus di kayu salib, pembunuhan yang terjadi terhadap diri Yesus di kayu salib, itu atas keinginan siapa tadi? Sudah kamu dengar tadi, jangan diulang, baca Iya, aja lah. saya untuk klarifikasi lagi, biar lebih tegas. Udah Keinginan baca siapa? saja, baca saja. Ya, Baca atas keinginan saja. siapa tadi? Udah baca. Atas keinginan siapa tadi kau bilang? Aduh, baca. Aku suruh kau baca dulu. Ntar ya, aku tunjukkan sama yang besar nih. Yohanes 8 nomor 40 sampai 44 nih.
Bentar ya. Nih. Ingin bapakmu itu yang kamu tunjukkan ya. Tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku. Aku, seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Allah. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Kamu mengerjakan pekerjaan bapakmu sendiri. Jawab mereka, kami tidak dilahirkan dari zina. Bapak kami satu, yaitu Allah. Kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah bapakmu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku tidak akan datang, dan aku akan datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dia yang mengutus aku. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku. Iblislah yang menjadi bapakmu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula, dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab dia adalah pendusta dan bapa atas segala dusta. Jika kau katakan penyaliban itu adalah keinginan dari Allah itu sendiri, berarti berdasarkan narasi Yesus dalam Yohanes 8 nomor 40 sampai 44, yang mengutus Yesus ke atas bumi ini adalah iblis. Yang mengutus apa? Siapa yang mengutus Yesus? Iblis. Dari mana Yesus iblis mengutus Yesus? Oke, kita kaji pelan-pelan ya. Tenang Krisman ya. Oke. Allah yang menginginkan kematian Yesus, dia adalah sosok yang mengutus Yesus, bukan? Apa? Allah yang kau katakan tadi, Allah yang mengutus Yesus, yang menginginkan kematian Yesus di kayu salib, apakah dia adalah Allah yang mengutus Yesus? Ya. Oke, Yohanes 8 nomor 40 sampai 44 yang kita baca tadi, ya. Yang menginginkan kematian Yesus siapa? Iblis atau Allah? Allah. Kenapa? Ya saya jawaban saya Allah. Kenapa? Di dalam Yohanes 8 44 tadi loh Dinda, yang ingin membunuh Yesus itu iblis atau Allah? Ya, oke. Kalau kamu mengacu kepada iblis, lalu yang membuat tindakan iblis itu membunuh siapa? Jawab dulu. Dalam Yohanes 8 nomor 40 yang kubaca memang tadi, saya tahu. yang Saya ingin tahu, membunuh Yesus itu siapa? Iblis atau Allah? Saya tahu anak kamu itu mengacu kepada iblis. Sekarang Iya, siapa? pertanyaan Jawab saya. dulu. Jawab iblis atau Allah? Saya bertanya balik. Kalau kamu Ya mengacu jawab kepada iblis atau iblis, Allah? Hah? Iblis atau loh, Allah? yang membuat tindakan iblis itu siapa dulu? Yang menginginkan Yesus itu terbunuh, iblis atau Allah berdasarkan Yohanes 8 tadi? Iblis atau Allah? Membumbun di situ itu mengarah kepada salib atau bukan? Nanti dulu Dinda kita kesananya. Nah, itu beda, yang kan? menginginkan, Beda. yang ingin membunuh Yesus dalam Yohanes 8 nomor 40 tadi, iblis atau Allah? Udah kubaca lo tadi ayatnya samamu. Iblis atau Allah? Iya, membumbun di situ itu iblis atau Allah? Sebentar dulu. Jawab dulu. Sebentar dulu, kita harus jelaskan membumbun di situ. Jangan iblis atau Allah yang menginginkan Yesus mati tadi dalam Yohanes 8, iblis atau Allah? Allah menyuruh iblis untuk menginginkan kematian Yesus itu. Oh, berarti Allah kerjasama sama iblis untuk membunuh Yesus? Oh, enggak, bukan Allah kerjasama. Allah menyuruh mati. Untuk Allah tergenapi. Iblis. Loh, iya memang. Coba tergenapi penyaliban itu. Iya, berarti Allah kerjasama sama iblis supaya membunuh Yesus. Bukan tidak kerjasama. Allah memakai. Baik itu tentara Romawi itu Allah pakai itu supaya tergenapilah penyaliban itu. Oh, berarti Tuhan lihat kerjasama sama iblis, kerjasama sama tentara Romawi untuk membunuh Yesus. Enggak, saya enggak bilang mau kerjasama Romawi karena lebih duluan Allah dengan iblis. Bagaimana kamu kata kerjasama? Oh, berarti Allah dulu yang membunuh Yesus. Loh, bagaimana kamu kata kerjasama? Kerjasama itu adalah sama-sama derajat. Enggak bisa. Kalau iblis tidak ingin membunuh Yesus, apakah Yesus terbunuh? Itu adalah semua itu sudah diatur oleh dia, yaitu Allah sendiri. Kalau iblis itu dipakai oleh Allah dan tentara Romawi itu dipakai untuk menggenapi itu. Oke. Allah
ya Tuhan Allah Bapa itu mengkehendaki supaya Yesus mati terbunuh di kayu salib. Oke, Yohanes 8 nomor 40. Cair dong iblis juga menginginkan kematiannya Yesus. Ya, Itu Bapak keinginan telah iblis mengutus Yesus. mana? Dengar dulu, Itu pertanyaannya. Bapak yang mengutus Yesus. Sementara Yesus mengatakan, siapa-siapa yang menginginkan kematian atas diri dia, maka iblislah yang menjadi Tuhannya. Berarti yang telah mengutus Yesus adalah iblis. Loh, iblis di mana? Kamu pahami dong. Dia tidak berkata kepada iblis, dia berkata kepada orang-orang di situ. Ya, apa perkataannya kepada orang-orang di situ? Apa di situ? Iya. Apa kata Yesus kepada orang-orang di situ? Ya apa di situ? Jika kamu berasal dari Abraham, ya, pasti kamu mengasihi aku. Tapi Ya. kamu apa yang kamu lakukan ingin membunuhku. Iblislah yang menjadi Tuhanmu. Karena memang Oke. iblis membunuh manusia sejak dulu. Kalau kau mengasihi, kalau kau memang datangnya dari Bapa, kau harusnya mengasihi Yesus, Oke, bukan sekarang begini. membunuhnya. Jadi Ribut. keinginan iblis Ribut. di dalam Yohanes 8 itu adalah membunuh Yesus. Ribut. Nah, di satu Ribut. sisi kau katakan Allah juga menginginkan pembunuhan Yesus. Berarti yang telah mengutus Yesus adalah Rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan membangunnya. Yesus tahu rombak bait Allah ini. Di mana Ya tertulis kan? itu? Loh, kamu di mana tertulis dia mengatakan rombak bait Allah ini dan dalam 3 hari aku akan membangunnya? Dia Di itu mana mengarah tertulis kemana mana? itu? Oke, Enggak, di mau mana tunjukkan tertulis itu. Apanya? Rombak bait Allah ini. Oke, mau kutunjukkan sebentar. Mau kutunjukkan. Ya, silakan Dinda. Kita kemana-mana diskusi ini. Loh, mau tunjukkan ke bagaimana? Saya mau cari loh. Ya, silakan Dinda. Biar kita tahu korelasinya kemana itu ke bawah. Data itu mau korelasikan kemana? Silakan. Oke. Yohanes 2 ayat 19. Oke, saya baca ya. Iya. Rombak bait Allah ini dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Ya, rombak bait Allah ini itu merujuk kepada dirinya Dan akan dalam 3 disiksa. hari, dan dalam 3 hari aku akan Mendirikannya. apakah Yesus telah mendirikannya kembali? Udah bangun, bangkit. Enggak, apakah Yesus sudah membangun kembali bait Allah tadi? Loh, itu maksudnya di situ bukan ke situ. Itu mengarah kepada kebangkitan. Loh, kamu mengarah kepada mana di situ? Loh, sekarang saya tanya itu kamu mengarah kemana? Ketika Yesus mengatakan rombak bait Allah ini maka aku akan mendirikannya kembali. Apakah Yesus mendirikannya kembali? Apakah kamu mengarah kemana dulu? Ke bait Allah atau bagaimana? Oh, berarti bait Allah itu bukan maksud bait Allah sesungguhnya, bukan? Iya, bukan. Bukan, jadi mengarah ke mana bait Allah itu tadi? Rombak bait Allah ini bukan merujuk kepada gedung. Jadi menuju kepada apa? Kepada dirinya yang akan disiksa, yang akan dibubun itu. Oh, kita buka ya. Ya. Kita buka. Silakan. Ini. Bait Allah, ya, Baitullah sebenarnya bahasa Arabnya ya. Dalam sebagian kepercayaan umat Kristen Ya, di kalau Indonesia dalam arti itu dikaitkan saya dengan bait suci. Bahasa Ibrani-nya itu Hamikdas. Tiberiannya ini bahasa Arabnya bahasa Arabnya itu ya Al-Maqdis, atau disebut juga sebagai Bait Yerusalem atau disebut Bait Salomo, ya, Bait Salomo sebagai tempat peribadatan. Saya tidak mengarah ke situ. Tempat peribadatan. Ketika Saya Yesus tidak mengarah ke memerintahkan situ. dirubahkan di rombak Rombak. bait Allah itu tadi,
di 3 hari kemudian, apakah Yesus benar-benar mendirikannya kembali? Tidak. Karena di dalam Yohanes 8 nomor 59 Yesus lari. Udah. Di depan bait Allah ketika dia mau dilempar batu, dia lari, nggak balik-balik lagi. Kamu Itu memahami rombongan? dia ada di situ. Yohanes 8. Oke. Dilempar Kalau batu, kamu- dia lari. Kalau kamu mengartikan secara harfiah di situ bahwa rombah bait Allah itu apakah sudah dirombah, apa bait Allah itu sudah dirombah enggak? Kalau kamu tidak mengarah dirombak. kepada Tidak kalau dirombak kamu pada mengarah saat itu. kepada- Kemudian tidak dirombak bait Allahnya. Lah itu bukan merujuk ke situ. Yang merujuk situ rombah bait Allah ini adalah merujuk kepada dirinya akan disiksa dan dalam 3 hari itu merujuk kepada kebangkitan. Oke, sekarang saya tanya, ya, berarti kau menafsirkan seperti itu kan? Oke, Loh. ketika kau menafsirkan seperti itu, ilmu apa yang kau gunakan? A, disiplin ilmu, dengan hal apa kau gunakan itu? Menafsirkan itu. A, dengan disiplin ilmu. B, Oh. dengan omon-omon. Atau C, dengan handuk leher. Dengan apa kau Sekarang saya menafsirkan? tanya, kalau Dengan kamu apa mengarah kau ke menafsirkan ayat itu? Saya ulangi. Nih, dengan apa kau menafsirkan ayat itu tadi? Nih, saya ulangi ya. Dengan apa kau menafsirkan ayat itu tadi? A, disiplin ilmu. menurut kamu ya, menurut B, kamu. omon-omon. Atau C, handuk leher. Saya ikuti pilihanmu ya. Iya, Ya, iya. Dengan mau ikuti apa? mau ikut kemauanmu. Iya, dengan apa kamu menafsirkan ayat itu tadi? A, disiplin ilmu. B, omon-omon atau handuk leher. Ya, mau. Udah, sebentar. Coba Iya, balikan dengan kamera. apa? Balikan kamera. Dengan apa? Balikan dulu kameranya. Hah? Balikan dulu kamera. Ini dia tanya, ini pilihannya. Nanti kau lupa. Silakan. Iya, ini saya mau tanya kamu loh. Saya nggak ngerti situ. Saya naik. Ya udah, dengan Saya apa ikut kau kemauan. tafsirkan ayat tadi? Dengan modal apa kau tafsirkan? B, A, disiplin ilmu. B, omon-omon. Atau C, handuk leher. Sekarang yang tiga-tiganya itu dari mana kamu dapatkan dulu? Oke, dengar. Ya. Ketika kita berupaya menafsirkan sebuah kalimat, ya, harusnya tafsir yang kita sampaikan itu tidak lepas dari konteks. Ya gitu, tidak jauh dari konteksnya. Ini mau kau cocok mau logikan, dari mana pula bait Allah itu menggambarkan kuburan? Membangun kembali itu kau tafsirkan kepada kebangkitan. Makanya kau tanya disiplin ilmu apa yang kau gunakan ketika menafsirkan ayat itu. Lah, saya gunakan yang kamu pakai itu caramu itu tadi. Iya, disiplin ilmu apa yang kau gunakan? A, disiplin ilmu. B, omon-omon atau dengan handuk leher. Dengan apa kau tafsirkan tadi? Dengan modal apa kau menafsirkan ayat itu tadi? Dengan seperti apa yang kau katakan tadi? Dengan modal apa? Mau aku jawab? Mau aku jawab? Iya, silakan Dinda. Dengarkan ya. Kok kena? Kenapa? Kenapa dia? Kok jadi keluar Roh Kudusnya? Emosi dia, weh. Coba lah, emosi. Ya aja dia. Kalau debat emosi kayak anak kecil. Makanya saya bilang, betul kata Edis, bacalah Bible itu tanpa doktrin dan dogma. Ya kan, supaya kalian jangan gila. Gue pikir bakal menjawab dia. Puh.